Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang konsep dan teknik humanistik, eksistensial, dan client center. Jadi pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang eksistensial dan client center, dan kepada pemateri pertama saya persilahkan. Ya, saya akan membahas tentang humanistik eksistensial. Teori eksistensial humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Teori ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun menanggung risiko bagi dirinya. B. Sejarah eksistensial humanistik. Istilah eksistensial pertama kali digunakan oleh ahli filsafat Jerman, yaitu Martin Heidegger 1976. Akar metodologi eksistensial ini berasal dari fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Kierkegaard, seorang pemikir Denmark, merupakan filsuf eksistensial yang terkenal abad 19, berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu. C. Konsep dasar eksistensial humanistik. Pandangan eksistensial akan sifat manusia sebagian dikontrol oleh pendapat bahwa signifikan dari keberadaan kita ini tidak pernah tetap, melainkan kita secara terus-menerus mengubah diri sendiri melalui proyek-proyek kita. Manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu. Menjadi seseorang berarti pula bahwa kita menemukan sesuatu dan menjadikan keberadaan kita sebagai sesuatu yang wajar. D. Tujuan eksistensial humanistik. Menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, menghapuskan penghambatan-penghambatan aktualisasi potensi pribadi, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan memperluas kesadaran diri, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupan sendiri. E. Peran dan fungsi konselor. Menurut Buhler dan Allen, diikuti dari Koret 2009, seseorang ahli psikologi humanistik harus memiliki orientasi bersama yang cakup hal-hal berikut. Menyadari peran dan tanggung jawab konselor, mengakui adanya hubungan timbal balik dalam hubungan konseling. Konselor harus terlibat sebagai pribadi yang menyeluruh dengan klien, mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak di klien, memandang konselor sebagai model yang dapat menunjukkan pada klien serta meningkatkan kebebasan klien. F. Teknik-teknik konseling. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, mententramkan, memberi dorongan, pernyataan terbatas, memantulkan pernyataan dan perasaan
klien menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan, klien bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Ya, sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dan prosedur terapeutik eksistensial humanistik. Teknik-teknik pada terapi psikoanalitik disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku klien, dan untuk memahami makna berbagai gejala. Berikut merupakan kalimat teknik dasar dari terapi psikoanalitik. Yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama terapi psikoanalitik. Asosiasi bebas merupakan metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Yang kedua ada penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyikap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Yang keempat ada analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi, sebuah konsep yang fundamental dalam praktik terapi psikoanalitik, adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan yang depresi itu. Yang kelima ada analisis dan penafsiran transferensi. Transferensi mengejawantahkan dirinya dalam proses terapeutik ketika urusan yang tak sekali di masa lampau, klien dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang. Dalam hubungan dengan analisis, klien mengalami kembali perasaan-perasaan menolak dan membenci sebagaimana yang dulu dirasakan terhadap orang tuanya. Berikutnya ada prosedur. Konseling psikoanalitik diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, membantu klien mencapai insight atas perilaku, dan memahami simptom-simptom. Konseling psikoanalitik dimulai dengan mengembangkan percakapan, mencapai katarsis, mengekspresikan emosi-emosi sebagai langkah awal pengungkapan material-material yang tidak disadari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada client center. Yang pertama ada proses komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik sendiri adalah proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana mempelajari klien. Komunikasi terapeutik sendiri mengembangkan hubungan interpersonal antara klien dan perawat. Komunikasi ini disampaikan secara rahasia karena klien tahu semua informasi yang disampaikan ke perawat menjadi catatan medis, bukan untuk disebarkan sebagai gosip. Proses komunikasi ini memfokuskan pada klien, namun direncanakan dan dipimpin oleh profesional. Dalam hal ini, profesional berarti orang yang ahli dalam melakukan komunikasi terapeutik, seperti seorang perawat. Perawat menggunakan kemampuan komunikasi ketika menetapkan hubungan terapeutik. Setiap orang memiliki teknik komunikasi yang unik dan setiap klien membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, perawat harus fleksibel terhadap teknik komunikasi yang digunakan setiap klien. Berikut ada beberapa metode teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, ada menyimak dengan penuh perhatian. Menyimak adalah salah satu teknik komunikasi yang paling efektif. Menyimak merupakan perilaku nonverbal perawat yang menunjukkan minat pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi klien. Yang kedua
hadapi klien ketika mereka berbicara. Pertahankan kontak mata untuk menunjukkan keinginan untuk mendengar keluhan mereka. Yang kedua, mengambil postur untuk yang menunjukkan keinginan menyimak. Condongkan ke pembicara untuk menunjukkan keterlibatan dan menunjukkan penerimaan. Berikutnya, untuk menunjukkan penerimaan, perawat juga harus selalu waspada terhadap ekspresi nonverbal pribadi. Perawat menghindari ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan ketidaksetujuan, seperti mengerutkan dahi atau menggelengkan kepala. Berikutnya, di bawah ini menunjukkan bahwa perawat menerima apa yang dikatakan klien, seperti menyimak tampak menginterupsi, menunjukkan respon verbal yang menunjukkan pemahaman yakin bahwa petunjuk non-verbal sesuai dengan komunikasi verbal, menghindari perselisihan, menunjukkan keselisihan atau keinginan untuk mengubah pikiran klien. Tujuan perawat bertanya adalah untuk memperoleh informasi spesifik mengenai klien. Pertanyaan paling efektif jika berkaitan dengan topik atau subjek yang didiskusikan dan menggunakan kata-kata dan pola dalam konteks sosiokultural klien yang normal. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi dan peran terapis. Tugas utama terapis adalah berusaha memahami klien bagaimana mestinya. Teknik yang digunakan mengikuti ahli-ahli mendahului pemahaman yang menekankan pada pengalaman klien yang sekarang. Pemahaman untuk menekan keluasan dalam menggunakan metode-metode dan prosedur yang digunakan bisa bervariasi, tidak hanya dari klien yang satu, tapi juga klien yang lain. Dan juga dari fase yang lain, yaitu fase terapi yang dijalani oleh klien yang sama. Meskipun terapi eksistensial bukan merupakan metode tunggal di kalangan terapis eksistensial dan humanistik, ada kesempatan menyangkut tugas-tugas dan tanggung jawab terapis. Bugler dan Allen tahun 1972 bersepakat bahwa psikoterapi difokuskan pada pendekatan terhadap hubungan manusia, ahli-ahli sistem teknik. Menurut Bugler dan Allen, para ahli psikolog humanistik memiliki orientasi yang bersama yang mencakup hal-hal sebagai berikutnya. Satu, mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari peran dari tanggung jawab terapis. Tiga, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. 4, berorientasi pada pertumbuhan. 5, menekankan keharusan terapi terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. 6, mengakui bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir terletak di tangan klien. 7, memandang terapi sebagai model dalam arti bahwa terapis dengan gaya hidup pandangan humanistiknya tentang manusia bisa secara implisit menunjukkan kepada klien potensi bagi tindakan kreatif dan positif. 8, mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan nilainya sendiri. Terakhir yang 9, bekerja ke arah mengurangi kebergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Mei 1961, memandang tugas terapis diantaranya adalah membantu klien agar menyadari keberadaannya dalam dunia. Ini adalah saat ketika pasien melihat dirinya sendiri sebagai orang yang terancam, yang hadir di ini, yang mengancam, dan sebagai subjek yang memiliki dunia. Frank, tahun 1959, menjabarkan peran terapisnya sebagai spesialis mata daripada sebagai pelukis, yang bertugas memperluas dan memperlebar lapangan visual pasien sehingga spektrum kepribadian keseluruhan dari makna dan nilai-nilai menjadi disadari dan diamati oleh pasien.
Untuk contoh mengenai bagaimana seorang terapis yang berorientasi eksistensial bekerja dalam pertemuan terapi, bisa ditunjukkan klien yang telah diungkapkan di muka. Jika klien mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada terapis pada pertemuan terapi, maka terapi akan bertindak sebagai berikut. 1. Memberikan reaksi-reaksi pribadi dalam kaitan yang diceritakan oleh klien. 2. Terlibat dalam sejumlah pertanyaan pribadi. 3. Meminta kepada klien untuk mengungkapkan ketakutannya terhadap keharusan memilih dalam dunia yang tak pasti. 4. Menantang klien untuk melihat seluruh cara dia menghindari perbuatan keputusan dan memberikan penilaian terhadap penghindaran itu. 5. Mendorong klien untuk meriksa jalan hidupnya periode sejak memulai terapi dengan bertanya, jika Anda bisa secara ajaib kembali kepada cara Anda ingat kepada diri Anda sebelum terapi, maukah Anda melakukannya sekarang? 6. Beritahukan kepada klien bahwa ia sedang mempelajari apa yang dialaminya sesungguhnya. Adalah suatu sifat yang khas sebagai manusia, bahwa dia pada akhirnya sendirian, bahwa dia harus memutuskan untuk dirinya sendiri, bahwa dia akan mengalami kecemasan atau ketidakpastian akan putusan-putusan yang dibuat, dan bahwa dia akan berjuang untuk menyatakan makna kehidupannya di dunia yang sering tanpa dan tak bermakna. Berikutnya, saya akan menjelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dan prosedur dari terapi client center. Jadi teman-teman, dalam melakukan terapi client center ada beberapa teknik dan prosedur yang saja harus kita ketahui. Teknik yang digunakan dalam client center itu adalah pengungkapan dan pengkomunikasian penerimaan, respek terhadap klien, perhatian terhadap klien, serta berbagai upaya untuk mengembangkan kerangka acuan internal dengan cara memikirkan, merasakan, dan mengeksplorasi apa yang dirasakan oleh sang klien. Teknik yang dilakukan oleh sang terapis harus dilakukan secara jujur. Artinya setiap respek yang dilakukan, setiap perhatian yang dilakukan, penerimaan yang dilakukan, itu tidak dibuat-buat, tapi memang jujur dari hati. Kemudian ada periode perkembangan terapi client center. Di sini kenapa kita harus mempelajari tentang periode perkembangan terapi client center ini, karena dalam periode ini dia memiliki teknik dan prosedur yang berbeda-beda. Yang pertama adalah periode 1, itu dari tahun 1940 sampai 1950 dengan nama psikoterapi non-direktif. Pada pendekatan ini menekan pada iklim permisif dan non-intervensif, artinya klien diberikan kebebasan untuk boleh melakukan apa saja, boleh menceritakan dan memikirkan apa saja, dan dia diberikan, dan sang terapis tidak boleh mencampuri urusan klien, artinya semata-mata dia hanya sekedar mendengarkan, dia tidak boleh mencampuri apa yang diceritakan dan dipikirkan oleh kliennya, begitu. Dalam terapi ini, interaksi seperti bertanya, seperti menggali, evaluasi, menafsirkan, diagnosa, yang biasa dilakukan pada terapi-terapi jenis lain, di sini tidak dilakukan. Jadi semata-mata, klien itu diberi kebebasan untuk memikirkan dan menceritakan apapun yang dia mau, begitu. Terus yang kedua adalah periode 2 pada tahun 1950 sampai 1957, dinamakan psikoterapi reflektif. Pada terapi ini, sang terapis merefleksikan perasaan kliennya dan menghindari konflik dengan klien. Jadi di sini terapis sebisa mungkin untuk harus tanggap terhadap perasaan klien. Terapi harus merefleksikan perasaan dan menjelaskan komentar klien. Jadi terapi di sini
juga harus menghindari sumber ancaman yang bisa dirasakan oleh klien. Terapis berfungsi sebagai cermin sehingga klien memahami dirinya sendiri, bahwa juga fleksikan curhat kembali oleh klien, dan dengan sendirinya klien akan menyadari, oh dia itu pribadi yang seperti ini. Begitu. Terus yang selanjutnya ada periode ketiga, itu pada tahun 1957 sampai 1970. Di sini dinamakan dengan terapi oleh klien. Sikap terapi seperti keselarasan, seperti pandangan dan penerimaan yang positif, rasa empati terhadap klien, dan ini kan peralihan dari terapi reflektif menuju terapi eksperiensial. Nah, peralihan ini berusaha mengungkapkan perasaan langsung dengan sendirinya, dengan hubungannya dengan klien. Jadi di sini klien menerima perasaan-perasaan, maksud saya, terapis berusaha untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dengan klien. Kan awalnya di sebelumnya itu terapis tidak boleh melakukan apa-apa yang berurusan dengan pengungkapan perasaan. Jadi dia semata-mata hanya boleh mendengar klien. Nah, di sini dia sudah boleh mengungkapkan perasaan. Jadi pada terapi ini mulai dimunculkan pengungkapan dan pendapat, ada perasaan dan sebagainya yang tidak muncul pada periode-periode yang sebelumnya. Begitu. Selanjutnya penerapannya. Nah, penerapannya sendiri salah satunya itu terjadi di lingkungan sekolah. Penerapan proses belajar mengajar. Untuk penerapan client center sendiri itu diawali karena Rogers berusaha memberikan suatu pandangan yang baru bahwa sekolah itu tidak bisa hanya sekolah konvensional saja, di mana murid harus tegang, selalu harus ikut guru, apapun yang guru katakan ini 100% benar. Di sini dia sudah mengatakan bahwa ada baiknya jika guru itu memberi kebebasan kepada murid untuk melakukan apa yang murid inginkan, untuk memikirkan apa yang murid inginkan, supaya di kelas itu terjalin hubungan yang nyaman. Di sini dalam salah satu buku yang ditulis oleh Rogers, itu dia berusaha mengupas tentang pendidikan humanistik dan mengajukan filsafat bagi kegiatan belajar yang terpusat pada siswa. Jadi intinya, filsafat pendidikan yang diajukan Rogers itu sama dengan pandangan konseling dan terapi. Ia percaya bahwa siswa dapat menemukan apapun masalah yang terjadi dalam dirinya jika diberi kebebasan oleh guru untuk mencari tahu apa yang ada dalam dirinya. Siswa dapat belajar dengan baik jika guru itu membentuk kenyamanan dan juga kepercayaan dalam kelas. Guru memiliki fungsi yang sama dengan terapis client center, yaitu harus ada kesejatian, keterbukaan, ketulusan, penerimaan, rasa empati, pengertian, dan kesediaan untuk memberikan para siswa mengeksplorasi materi yang dia pelajari. Terus ada satu buku lagi, itu buku yang berjudul Teacher Can Make a Difference. Itu dalam buku itu, penulis berusaha menyampaikan bahwa ada pesan-pesan yang harus diungkapkan kepada siswa. Jadi kan awalnya itu kelas itu bersifat konvensional. Nah, dalam kelas konvensional, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu tidak ada kebebasan untuk siswa melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu serba diatur oleh guru. Mereka itu menekankan ada beberapa aspek seperti siswa harus menemukan apa yang diinginkan guru dan berusaha untuk menyenangkan guru. Siswa jangan meragukan wewenang guru. Siswa harus mencari jawaban yang benar. Siswa harus pasif dan tidak boleh aktif dalam kelas. Siswa harus belajar untuk memisahkan kehidupan belajarnya di sekolah dengan kehidupan di luar lingkungan sekolah.
Terus para siswa itu objek dan bukan pribadi, jadi mereka adalah objek yang selalu belajar, tidak peduli bagaimana apa yang mereka rasakan, kebebasan yang mereka harus terima itu tidak dipedulikan dalam pendidikan konvensional. Terus para guru itu harus menjaga jarak dari siswa dan siswa itu tidak pantas dipercaya. Jadi siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan begitu. Nah, karena hal ini penulis dari buku Can Make a Difference ini berusaha untuk mengatakan bahwa pendidikan humanistik yang berakar dari client center ini setidaknya dapat mengubah pandangan yang kurang tepat dari pendidikan konvensional seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pandangan apa saja itu. Nah, penulis meyakini bahwa konseling dan bimbingan terhadap siswa itu pun dapat dilakukan di dalam kelas. Jadi kelas di lingkungan kelas itu tidak semata-mata hanya belajar sesuai dengan kurikulum, tapi bisa dilakukan seperti pendidikan konseling dan bimbingan lain, begitu. Jadi dalam pembelajaran kurikulum itu bisa kita selingi dengan konseling. Guru akan memberikan tempat yang nyaman dengan berusaha menjadi jujur, berusaha menjadi dekat dan terbuka kepada siswa. Nah, dengan begitu sendirinya siswa akan merasa nyaman dalam pembelajaran dan akan membantu tercapainya pembelajaran yang lebih baik. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan client center. Kita sendiri sudah lihat bahwa banyak di sekolah-sekolah kita juga bahwa guru tidak lagi kaku, tidak lagi mengatakan bahwa mereka benar sepenuhnya. Ada guru yang sekarang mau mendengarkan kita, mereka mau memberikan kebebasan untuk kita mengatur berjalannya kelas itu seperti apa. Sekarang sudah banyak guru yang seperti itu. Masalah keaktifan juga sudah mulai diperhatikan, murid-murid diminta untuk setidaknya harus aktif dalam kelas, beda sekali dengan waktu adanya pendidikan konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Jadi kesimpulan kita di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita juga mengetahui bahwa pendekatan eksistensial humanistik memiliki banyak hal yang bisa kita berikan kepada klien yang sesuai juga dengan fungsi psikologisnya dan fungsi sosialnya juga memiliki relatif tinggi. Di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk klien yang ingin mencapai aktualisasi diri atau makna-makna eksistensial kurang tepat untuk ditangani melalui teknik terapi eksistensial humanistik. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa terapi client center menempatkan langsung tanggung jawab utama terhadap arah terapi para klien, dan model ini juga bukan terapi yang tertutup. Terapi ini adalah suatu terapi terbuka yang setelah melalui kurun waktu 30 tahun masih tetap berada dalam evolusi, dan terapi ini juga bisa menitik beratkan hubungan pribadi antara klien dan terapis. Jadi sekian dari presentasi kami, mungkin ada yang bingung, kita bisa mendiskusikannya pada saat mata kuliah psikoterapi. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih.